Halo teman-teman, kenalin aku Aisyah Putri Pertiwi dari Jatinangor Research Center, yang dimana pada video kali ini aku akan membahas mengenai box plot dan diagram batang daun. Sebelumnya, aku mau membahas terlebih dahulu nih mengenai pemeriksaan pola sebaran data. Kumpulan data yang berupa hasil pengukuran terhadap ubah tertentu pada umumnya bervariasi. Variasi nilai-nilai pengamatan dapat dilihat melalui pola sebarannya, di mana pola sebaran sangat berguna dalam penentuan karakter data. Dalam memeriksa pola sebaran data dapat dilakukan beberapa cara. Salah satunya adalah diagram kotak garis atau box plot atau box whisker dan diagram batang daun atau stem and leaf plot. Nah, yang pertama ini ada apa sih box plot? Diagram kotak garis atau box plot atau box and whisker merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatan. Nah, teman-teman bisa lihat nih contoh dari box plot ini dari gambar di samping. Di mana dari box plot ini terdapat 5 ukuran statistik yang bisa diketahui nih teman-teman. Yang pertama itu ada nilai minimum, yaitu nilai observasi terkecil. Lalu ada nilai Q1, yaitu nilai kuartil rendah atau kuartil pertama. Nilai Q2, yaitu median atau nilai pertengahan. Nilai Q3, yaitu kuartil tertinggi atau kuartil ketiga. Ya, selanjutnya ada nilai maksimum, yaitu nilai observasi terbesar. Dan terakhir ada nilai outlier dan nilai ekstrim. Nah, pada boxplot di samping dapat diperlihatkan rincian detail boxplot beserta cara penentuan batas-batasnya, di mana bagian-bagian boxplot terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada box. Box merupakan bagian utama boxplot, yakni berupa kotak berbentuk persegi, di mana panjang kotak ini sesuai dengan jangkauan kuartil dalam atau IQR, yang merupakan selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama. Sedangkan untuk garis bawah kotak ini merupakan nilai Q1 atau kuartil pertama. Dan untuk nilai tengah kotak itu merupakan nilai Q2 atau median. Dan ini untuk garis atas kotak merupakan nilai Q3 atau kuartil ketiga. Dan bagian selanjutnya itu adalah whisker. Ini untuk ini whisker. Whisker ini merupakan garis perpanjangan nih dari box baik ke arah atas ataupun ke arah bawah, di mana whisker bawah ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kumpulan data yang berada dalam IQR. Sedangkan untuk whisker atas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari kumpulan data yang berada dalam IQR. Sedangkan untuk panjang whisker ini, panjangnya kurang dari sama dengan setengah kali IQR. Dan selanjutnya itu, yang ketiga itu ada nilai outlier dan nilai ekstrim, di mana nilai yang berada di atas atau di bawah whisker. Di mana nilai outlier ini merupakan nilai data yang letaknya lebih dari 1,5 kali IQR yang diukur dari atas kotak atau bawah kotak. Ini untuk daerah outlier. Sedangkan untuk nilai ekstrim, ini adalah nilai-nilai yang terletaknya lebih dari 3 kali IQR yang diukur dari atas kotak ataupun bawah kotak. Oke, next. Di mana dalam menentukan nilai-nilai dalam box plot tersebut dibutuhkan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama itu ada batas atas, batas bawah, dan untuk data pencilan ini atau outlier, di mana outlier bawah lebih dari Q3 ditambah 1,5 kali IQR, dan kurang dari sama dengan Q3 tambah 3 kali IQR, dan untuk outlier atas ini kurang dari Q1 min 1,5 kali IQR, dan lebih dari sama dengan Q1 dikurang 3 kali IQR. Sedangkan untuk data ekstrim, jika lebih besar dari Q3 ditambah 3 kali IQR, atau lebih kecil dari Q1 minus 3 kali IQR. Nah, untuk nilai data ekstrim ini memiliki tujuan diketahui. Ada dua kemungkinan nih, teman-teman. Di mana kemungkinan pertama mungkin saja merupakan observasi yang salah, contohnya salah dalam pengukuran. Dan untuk kemungkinan kedua itu mungkin saja merupakan observasi yang memang lain dari yang lain, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dapat disimpulkan untuk tahap
tahapan-tahapan membuat box plot ini antara lain, yang pertama itu kita dapat menghitung nilai minimum, Q1, Q2, dan maksimum, menghitung batas atas dan batas bawah dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, mendeteksi keberadaan pencilan, menggambar kotak dengan batas Q1 sampai Q3, dan letak garis di tengah kotak pada posisi Q2, dan tarik garis ke atas mulai dari Q3 sampai data terbesar dalam batas atas, dan tarik garis ke bawah mulai dari Q1 sampai data terkecil dalam batas bawah. Dan terakhir, tandai pencilan dengan lingkaran kecil, seperti ini. Baik, selanjutnya, box plot dapat membantu kita dalam memahami karakteristik dari distribusi nih, teman-teman. Selain untuk melihat derajat penyebaran data, box plot juga dapat digunakan untuk menilai kesimetrisan data, di mana panjang kotak menggambarkan tingkat penyebaran atau keragaman data pengamatan, sedangkan untuk letak median dan panjang whisker menggambarkan tingkat kesimetrisan. Di mana untuk menilai kesimetrisan sebaran data dalam box plot ini dibagi menjadi dua, yaitu data tidak simetris dan data tidak simetris. Di mana data simetris ini merupakan data yang berdistribusi normal, yang dapat dilihat garis median berada di tengah box dan whisker bagian atas dan bawah akan memiliki panjang yang sama, serta tidak terdapat nilai outlier ataupun nilai ekstrim. Contohnya seperti ini. Sedangkan untuk nilai data simetris, tidak simetris atau miring, merupakan median yang tidak berada di tengah box dan salah satu whiskernya lebih panjang dari yang lainnya. Dan ini tidak simetris ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu positive skewness dan negative skewness. Yang pertama, untuk positive skewness ini atau bisa disebut distribusi data cenderung menjulur ke arah kanan, di mana dapat dilihat terdapat outlier di bagian atas box plot yang disertai dengan whisker bagian atas yang lebih panjang, atau untuk negative skewness. Dan sedangkan untuk negative skewness ini dapat dikatakan distribusi data cenderung menjulur ke arah kiri, di mana outlier berada di bagian bawah box plot yang disertai dengan whisker bagian bawah yang lebih panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram batang, daun, atau stem and leaf plot atau stem plot. Apa itu stem and leaf plot? Stem and leaf plot ini menggambarkan atau menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian, yakni bagian batang atau stem, yaitu digit angka paling kiri, dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, yaitu digit angka paling kanan. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari stem and leaf ini dari gambar di samping nih. Untuk info lebih lanjutnya, diagram batang, daun, atau stem and leaf ini disusun per baris secara vertikal dan cukup efektif untuk menggambarkan pola sebaran bagi data yang berukuran kecil. Selain dapat melihat pola sebaran data, kita tetap dapat memiliki nilai asli yang akan memudahkan proses pengurutan data yang diperlukan dalam analisis data. Dan apabila diagram batang daun ini diputar secara horizontal, sebenarnya diagram ini sama dengan diagram titik dan tidak jauh berbeda dengan histogram, teman-teman. Nah, untuk memahami diagram batang lebih lanjut, kita bisa langsung coba dari contoh soal satu berikut ini nih, di mana diketahui data yang berasal dari distribusi normal dengan rata-rata 20 dan standar deviasi 5 sebagai berikut. Sehingga untuk memvisualisasikan data tersebut ke dalam diagram batang daun, data dirinci menjadi angka satuan sebagai digit utama untuk batang dan angka persepuluhan sebagai digit penyerta untuk daun, di mana lajur batang akan memiliki 24 buah baris yang ditandai dengan digit 6 sampai dengan 28. Contohnya ini, angka pertama itu adalah 16,8, di mana kita bisa menuliskan angka 16 pada batang, dan untuk daun untuk angka 8-nya. Dan seterusnya hingga data terakhir. Dan selanjutnya kita bisa coba lagi untuk contoh soal yang kedua pada kali ini, di mana diketahui nilai ujian 80 mahasiswa adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Nah, pada kali ini kita coba memvisualisasikan data tersebut ke dalam diagram batang daun menggunakan software Minitab dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil output ini dapat kita baca nih, teman-teman, bahwa dari software Minitab terdapat 3 bagian, yaitu F, stem, and leaf. Di mana bagian pertama adalah nilai frekuensi. Ini untuk bagian paling kiri.
yaitu atau bisa dilambangkan dengan F yang diletakkan paling kiri, selanjutnya diikuti dengan stem yang diletakkan di tengah, dan terakhir leaf di bagian kanan. Di mana nilai ujian pada stem and leaf plot sudah diurutkan dengan urutan meningkat dimulai dari nilai terkecil yaitu 35, 38, sampai dengan 9,9. Oh, bisa kita pahami nih mungkin dari contohnya nilai pertama yaitu 35. Itu kita bisa memisahkan menjadi dua bagian terpisah, yaitu 3 dimasukkan ke dalam stem dan 5 dimasukkan ke dalam leaf. Sedangkan untuk contoh selanjutnya itu angka kedua itu ada 38. Kita bisa maka kita bisa menulis angka 3 pada untuk stem dan 8 pada leaf. Karena angka 35 dan 38 memiliki angka puluhan yang sama, yaitu angka 3, maka kedua nilai tersebut ditempatkan pada stem yang sama. Satuannya digrupkan pada leaf yang sama. Dan untuk stem 3 ini hanya ada 2 leaf, yaitu angka 5 dan 8, yang berarti pada stem 3 frekuensinya hanya ada 2. Sehingga pada Minitab, angka 2 tersebut ditulis di baris paling sebelah kiri ini untuk angka 2. Dan begitu selanjutnya untuk puluhan 4 ini terdapat 4 angka, dan ini 5 itu untuk frekuensi kumulatifnya dari ini. Dan terakhir, dari diagram batang daun ini dapat kita interpretasikan, di mana sebaran data tidak simetris atau tidak normal, tetapi miring atau menjulur ke arah kiri, dan modus terjadi pada nilai ujian 70-an, yaitu sebanyak 24. Ini untuk angka 70-an. Itu sebanyak frekuensi 24 yang merupakan titik pemusatan data. Dan terakhir, 35 dan 38 ini mungkin merupakan pencilan. Baik, sekian informasi yang bisa aku bagikan di video kali ini mengenai box plot dan diagram batang daun. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi belajar statistika bersama Jatinangor Research Center di video selanjutnya. Terima kasih.